bersama dengan saya Muhammad S. Wahyu dan Agustiani di channel yang senantiasa mengedukasi dan memberikan informasi seputar riset, bisnis, dan marketing. Kali ini kami ditemani oleh seorang profesional konsultan bisnis yang sudah malang melintang di bidangnya, Bapak Yoyo ya. Kasih Pak ya telah datang di acara kami. Sama-sama. Ini rumah kami, gimana kabarnya? Banjir hari ini? Banjir banget. Banjir banget. Tapi rumah kebanjiran nggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Enggak. Tempo hari teman saya nih ceritakan saya bahwa dia itu barusan merekrut seorang kandidat bagus ya dari seorang dari latar belakang perguruan tinggi ternama dan IPK akademik yang lumayan tinggi. Tapi sayangnya attitude-nya kurang begitu bagus. Artinya dia kerja sama tim kurang betul bagus ya, terus kemudian egois, terus sering mangkir dari kerjaan, sering nggak masuk kantor, suka-suka lah, kadang masuk jam 10, pulang jam 4 dan pulang, terus tiba-tiba hilang. Itu gimana? Kalau berdasarkan experience saya, itu harus dilatih soft skill-nya. Hard skill itu mungkin dari dia berkuliah, edukasi di sekolahan, di kampusnya bagus, secara dia dapat pelatihan kursus-kursus itu menarik, jadi nilai-nilai bagus-bagus. Kadang soft skill itu yang sulit untuk kita ukur. Yang paling pertama yang banyak kita kenal di dunia soft skill itu ya dari beberapa pembicara itu kan soft skill itu paling dasar itu adalah komunikasi. Kalau mungkin yang case yang saat ini komunikasi orang ini dia cerdas, tapi secara komunikasi dengan orang-orang dia mungkin tidak kurang bagus. Jadi dia untuk mengutarakan seperti dia bilang ya, mungkin kinerjanya secara hasil outputnya hasil kerja dia bagus. Cuman kendala dia adalah tidak tepat waktu kerja, tidak komitmen dengan apa yang jadi harusnya aturan perusahaan, jadi sehingga mengganggu, membuat takut tim yang lain berpikir berbeda karena output dari hasil kerja itu kan terkadang-kadang tidak bisa disebar semua karyawan harus tahu outputnya karena kan semua ada bagian-bagian dari pekerjaan mereka masing-masing. Nah, komunikasi beliau dengan atasan, komunikasi beliau dengan rekan-rekannya atau bahkan bawahannya ini kadang-kadang yang kurang bagus, mengakibatkan beliau sekarang kan kayak ya udah kerja selesai pulang. Gitu. Yang lainnya jadi terganggu. Ada juga kan jadinya berpikir gini, itu jam 10 datang nggak apa-apa. Itu tadi kan hasilnya kan mereka nggak tahu ya. Yang tahu kan atasannya aja. Terus kalau misalkan itu dibiarkan saja, kenapa saya nggak boleh? Kenapa dia boleh? Terus kalau nggak gitu, coba ikut-ikutan kali gitu. Jadi ya nggak disiplin semuanya jadinya. Betul. Nah, pengalaman yang saya jalankan itu jika saya dalam satu posisi pemimpin, saya akan kumpulkan biasa karyawan-karyawan saya. Kita sebagai atasan juga harus mengeduket bawah-bawahan juga. Mengeduket itu yang mungkin mereka terkendala sama pintar, ada yang pintar, ada yang bodoh, masih bang bodoh yang kurang cerdas gitu. Mereka komunikasi tidak nyambung. Nah itu yang saya utamakan itu adalah kita mau jadi kerja cerdas atau kerja keras, smart working atau hard working. Smart working, hard working ya. Nah, untuk itulah kadang-kadang soft skill dari seorang pemimpin dibutuhkan. Mungkin ya soft skill itu kan banyak, setiap karyawan punya soft skill. Cuman kadang-kadang mereka karyawan soft skillnya tidak semuanya sama. Dan karena soft skill itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatin dari meja kuliah. Gitu. Biasanya kan hard skill yang diberikan ya di meja kuliah. Jadi ketika keluar, ketika bekerja itu memang mereka masih ada yang dipelajari sendiri. Karena di dunia kerja itu kan yang diutamakan pada saat kita buka lowongan pekerjaan, required-nya itu adalah hard skill semua. Nah, soft skill-nya bisa didapatkan oleh pada saat wawancara dengan HRD. Kalau saya biasa dengan wawancara dengan calon karyawan, saya lebih utamakan memberi mereka tentang suatu masalah. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah dari hal yang kecil, dari komunikasi, apakah mereka bisa berkomunikasi atau tidak. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Terkadang HRD punya ukuran lagi. HRD maunya psikologi seperti ini. Tapi padahal pada saat kita bicara, kita dapat chemistry-nya, ini orang cocok loh untuk di marketing. Tapi karena dia nggak pinter di satu hal yang terkait sama knowledge product itu orangnya lamban, tapi itu harusnya bisa kita alihkan. Kalau saya bilang latihan pertama yang buat soft skill itu banyakan tuh di MLM, di level marketing. Kenapa gitu?
Kenapa? Karena di MLM itu nggak ada nama require kamu harus lulus SMA, kamu lulus kuliah, nggak ada S3, S1 semua kadang berbaur, dan kadang-kadang bahkan si yang level atasnya itu anak lulusan SMA, bawahnya malah S3 gitu. Karena itulah di tempat pelatihan soft skill yang paling benar menurut saya. Bukan saya mempromosikan MLM, tapi menurut saya itulah tempatnya, karena di situ dilatih gimana kita menjual suatu barang yang kita nggak pernah tahu. Bahkan mungkin baru dipakai gitu kan, dan gimana penolakannya, resistensinya pasar dengan kita, bertahan nggak kita dengan ini, dengan kita komunikasi, awal lagi komunikasi lagi. Di saat komunikasi itu bisa nggak kita berkomunikasi dengan calon-calon pembeli kita atau calon downlinernya. Tapi kan tidak semua orang mau masuk ke MLM. Tapi gini, kalau untuk HRD mungkin juga agak sulit ya. Di awalnya tadi kelihatannya sih bagus ya skornya sehingga diterima, berdasarkan psikotesnya juga bagus gitu ya. Tapi kan kadang-kadang apa yang di atas kertas itu kan berbeda dengan nanti di dunia nyatanya gitu. Apakah probation, kan biasanya ada probation ya, apakah probation 3 bulan itu cukup untuk mengenali mereka dalam soft skill-nya? Soft skill menurut saya sangat sulit ya kalau dibatasi dengan waktu. Kadang-kadang gini, soft skill, bagian dari soft skill ada adaptasi. Bagaimana orang itu bisa beradaptasi dengan suatu pekerjaan. Nah, kalau kita bilang 3 bulan, 6 bulan, itu kadang memang sulit. Gitu. Saya pernah ada pengalaman merekrut seorang staff ya. Tipe orang macam-macam ya. Ada tipe orang tipe MC diesel. Dia bisa cepat setelah dipanasi. Artinya, 1-3 bulan itu benar kata saya, gak cukup. Bisa jadi dia baik di bulan keempat. Atau di bulan kelima dia baik, karena bulan 1, 2, 3 ini dia masih adaptasi. Kan kasian kalau harus diketok palu ya. Ada beberapa teman-teman di manajemen training yang berarti dia merekrut anak-anak fresh graduate manajemen training, masih seleksinya ketat ya, dan dia langsung usia muda menduduki jabatan manajerial. Dan notabene mereka anak-anak manajemen training setelah lulus memiliki bawahan yang usia di atas dia. Tapi attitude dia menganggap bahwa aku bosnya gitu, aku bosnya. Dia walaupun itu kan anak buah saya. Sikap dia yang karena membuat gak enak teman-teman di bawah ini atau kabinet AB itu kok seperti apa ya, antara raja dengan bawah itu gimana ya perusahaan menyikapi seperti itu? Apa? Sebelum boleh saya tanya nyambung ini? Boleh, silakan. Sebelum nanti bagaimana perusahaannya, apakah ketika di manajemen training itu ada sesuatu yang miss gitu loh? Enggak, apakah sesuatu yang miss dalam sosial itu sehingga mereka ketika lulus itu kok seperti itu? Betul, kalau menurut saya banyak kan nih, apa yang diajarkan manajemen training lebih ke hard skill juga. Karena ada scores-nya, kan ada score-nya dalam artian ini. Padahal di manajemen training itu yang harusnya dipertajam adalah soft skill-nya, karena mereka tuh ada namanya team working. Harus ada nilai team working mereka, nilai kerjasama tim. Di situ kan kerjasama tim itu kan bagian dari komunikasi. Awal dari kita soft skill kan komunikasi dulu. Kedua, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan satu pekerjaan dan membangun teamwork. Nah, teamwork ini kadang-kadang yang dibangun cuman karena dia anaknya pintar, cerdas, perusahaan kadang sayang untuk dibuang gitu, sayang untuk dibuang. Padahal belum tentu dia cerdas, bagus, itu soft skill-nya membangun timnya bagus gitu kan. Nah, memang di situ kadang-kadang ada yang menurut saya ada miss ya di satu tim itu. Karena patokan dari nilai untuk lulusnya sebagai manajemen trainee itu lebih ke hard skill-nya. Jadi masalah-masalah yang diselesaikan itu masalah-masalah yang bisa diukur. Kayak seperti misalnya pada saat kondisi keuangan seperti ini, apa pendapat ininya lebih ke seperti itu. Pendapatnya bukan pada saat proses dia mengutarakan pendapatnya, tapi hasil pendapatnya gitu. Soft skill bisa diukur nggak? Sama berbulan ini? Soft skill bisa sebenarnya diukur, tapi tergantung dari kita sebagai usernya, batasannya seperti apa maunya. Lebih subjektif, batasannya seperti apa. Mungkin kayak case yang pertama tadi, ini orang kok jarang masuk, soft skillnya di mana sih? Pasti dia punya soft skillnya. Soft skillnya tuh di kecerdasan dia dalam mengadaptasi suatu pekerjaan. Terus kasih masalah selesai, kasih masalah selesai. Itu problem solvingnya di pintar. Tapi dia ada masalah di communication. Nah, jadi ngomong sama temennya, berinteraksi dengan teman-teman, masa masih kayak udah selesai kerjaan saya, ngapain sih gue ngomong-ngomong buang-buang waktu, mendingan gue cari yang lain, gue baca buku lagi, belajar lagi gitu. Makanya kita kadang-kadang di era-era yang sekarang ini kan 4.0 ini, industri 4.0 ini kan udah harusnya
flexible time ya. Tapi kan masih banyak kantor yang masih fixed time. 8 to 5 ya. Itu kan jadi yang kadang-kadang mengunci mereka. Nah, orang-orang seperti ini yang kadang-kadang nggak bisa dikunci. Nah, ini harus seorang manajemen atau HRD mengetahui itu. Kalau dia seorang manajemen yang bagus, dia akan kasih challenge, dia membaca itu. Oh, ini anak nggak bisa. Nggak bisa gini, saya kasih challenging lagi. Seperti coba kamu discuss sama tim yang ini, coba kamu discuss dengan tim yang ini. Saya mau tahu hasil discuss kamu seperti apa. Nah, itu kan melatih untuk dia komunikasi lagi. Jadi dia buat tantangan, karena anak orang-orang seperti ini dia haus dengan tantangan sebenarnya. Karena dia haus tantangan. Kalau bicara kinerjanya bagus ya, dia suka bolos tapi kinerjanya bagus, mungkin dia orang yang tantangannya bagi dia, oh udah selesai kok tantangan ini. Bagi atasan nggak menilai, yang penting atasan puas dengan hasil kerja saja. Sudah. Padahal lingkungan mempengaruhi. Bagaimana kalau menghadapi orang yang tidak bisa kerja sama? Artinya begini, saya tidak pernah menjumpai staff seperti itu. Dia nggak mau bagi-bagi kerjaan. Ini saya sendiri kerjain. Artinya dia nggak bisa mendelegasi kerja itu ke temannya, ke timnya. Nggak mudah percaya pada orang. Nggak mudah percaya. Jadi semua kerja sendiri walaupun sampai malam-malam ya. Bagusnya seperti apa menghadapi karyawannya seperti itu? Kalau dengan kondisi seperti itu, kalau menurut saya, kadang memang ada karyawan yang karena tidak trust dengan teman-teman, mereka lebih percaya sama pekerjaan mereka sendiri, Artinya kan dia punya soft skillnya, percaya dirinya tinggi tuh. Nah, tinggi. Tapi akhirnya teman yang nganggur. Iya. Nah, itu pressure dengan suatu challenging lagi, sama kayak tadi. Pressure dengan challenging terus. Nah, challenging itu dia digabung dengan satu tim yang mungkin ya kita gabungnya jangan sama orang yang kutu buku juga, maksudnya yang sama satu tipe kan mereka. Mungkin dia harus digabungkan dengan orang yang mungkin yang kurang cerdas lah. Jadi biar dia merasa dibutuhkan. Karena kalau dia merasa nggak dibutuhkan ya gitu-gitu aja, kerja sendiri aja, trustnya sama diri sendiri. Tapi pada saat dia merasa dibutuhkan kan, ya dia mulai belajar untuk membagi sharing pekerjaan. Saya pengalaman ada karyawan biasa itu kerjanya karena dia mantan kerja di hotel, ya cuman bersih-bersih. Ini tiba-tiba kita ajak dia di satu usaha yang mengawasi proyek. Excel itu dia nggak tahu, kan? Kita sebagai yang atasan, waktu itu saya ajarkan dia, kamu cara kerja kamu seperti ini. Excelnya kamu buat yang paling gampang seperti ini. Sekarang ya alhamdulillah dia bisa kerja dengan sendirinya mengenai Excel dan bisa gimana memanage dokumen gitu. Kalau saya bicara saya kerja sendiri, saya bisa kerja sendiri. Tapi gimana saya membaur dengan orang-orang seperti ini? Ya soft skill bisa diasah dengan experience ya, pengalaman kita. Berpengalaman dia sendiri lebih mudah mana sih mengasah soft skill atau mengasah hard skill ke karyawan? Artinya kalau ada dua kandidat karyawan seperti itu lebih enak memberikan kepercayaan pada karyawan hard skill atau mengepus soft skill yang kurang baik itu jadi lebih baik lagi. Kalau saya lebih cenderung si soft skill ya. Kalau hard skill itu kan kita gampang lihatnya dari IPK, kursus apa yang diambil sama dia, kita bisa mengukur, gampang untuk mengukurnya. Kalau kita bicara HRD itu kan biasanya untuk mengukur hard skill kan kita dikasih challenge-nya soal-soal. Nah iya. Itu kan itu simpelnya lah, soal-soal aja. Dari situ kan kita bisa lihat itu nilai hard skill-nya. Tergantung si pewawancara itu punya experience yang lebih bagus, dia akan lebih gampang memberi masalah yang paling gampang adalah masalah yang pernah dialami sama dia dan dia sukses di situ. Misalnya saya punya masalah ini dan saya sukses di sini. Saya tanyakan kepada orang yang saya interview, gimana kamu menyelesaikan ini? Dia kan akan memberi jawaban yang mendekati dengan jawaban saya. Artinya orang udah punya akuran sampai sini. Saya bagaimana dia dengan komunikasi teman-temannya kan? Berapa teman yang kamu miliki di kantor gitu kan? Oh saya punya banyak teman dari ini apa, divisi apa aja kamu punya? Di divisi keuangan doang. Oh ya udah kamu memang orangnya nggak akan bisa lari dari luar dari itu, jadi pasti kamu terkaku dari situ. Iya, tapi yang sekarang juga tantangan juga bagi atasan itu untuk bisa menempatkan seseorang itu di tempatnya. Jadi kalau misalkan ini kurang bisa kerjasama dengan tim, kemudian dibuang kan sayang juga. Kadang-kadang kan orang kan bukan karena dia itu nggak mampu, tapi salah tempat aja. Betul. Sekarang kan sebenarnya kalau perusahaan yang bagus-bagus sih banyak kan ada masuk ke ESQ emosional itu kan, pengukurannya di situ kan. Mereka udah nggak ngukur lagi IQ lagi kan, ditambah dengan emotional quotient juga kan. Jadi mengukur di situ, karena kan itulah dasarnya kita untuk mengukur soft skill kita di mana sih.
apakah pada soft skill kan bisa yang problem solving, creative idea gitu kan, itu kan bagian dari soft skill kan, bisa public speaking yang bagus gitu kan. Nah itu karena perusahaan melalaikan yang itu gitu loh. Karena banyak perusahaan udah mengukur perusahaan udah bagus, udah sukses, ya udah yang ini ditelantarkan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang mau melakukan hal seperti itu, mengukur sampai mengukur detail ke karyawannya. Kalau perusahaan-perusahaan yang masih berkembang dan kecil jarang mengukur itu, karena kadang-kadang mereka perusahaan kecil ya profit yang kejar. Pemikiran dari si atasan sampai ke level dari direktur sampai ke level manajerial itu hanya profitnya aja. Padahal dia bisa meng-create nilai profit yang lebih kalau dia punya karyawan yang lebih talented gitu. Saya kata multitasking people. Multitasking ini kan nanti menghemat biaya padahal. Karena kadang-kadang perusahaan melupakan itu gitu. Nah, kalau orang multitasking kan maunya belajar akhirnya bisa semuanya, akhirnya bisa memanfaatkan itu. Dan itu saya alami pada saat saya punya usaha sendiri. Nah, teman-teman, saya mau membuat suatu SDM ini kuat. Jadi multitasking, saya buat semua dengan program saya buatin. Tapi ya gitu, tetap dari sisi teman-teman yang lain, partner-partner saya lebih cenderung cari profit. Jadi mereka lebih cenderung, jadi anak-anak ini jadi bingung, kasihan juga sebenarnya sisi itu. Karena saya menjelaskan kepada partner untuk kita harus membesarkan ini, ya beda. Karena posisi pandang kadang-kadang ya itu saya bilang, perusahaan kecil itu lebih kurang untuk melihat di sisi itu dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Ya tadi kalau yang trust tadi ya, kita sebagai pemimpin perusahaan kepada karyawan kita, seberapa besar trust kita. Kadang-kadang kita nggak berani memberi challenge ke mereka karena kita udah mengukur, ini orang ini nggak mampu. Padahal kita belum tentu dia mampu, tidak kita nggak pernah tahu. Nah kembali lagi si owner dan ini leadernya ini seberapa besar mereka punya soft skill untuk itu. Kadang-kadang kan mereka ya kesuksesan orang kan banyak parameternya. Ya, bisa jadi mereka sukses karena orang tuanya udah sukses duluan. Betul. Jadi tinggal mewarisi saja. Jadi bosnya lebih kuat daripada zaman bapaknya kan. Nah, itu kan bisa juga. Tapi juga ada juga owner yang memang dia merintis dari bawah. Akhirnya dia tahu gimana treat karyawan gitu kan. Oh, ini karyawannya bandel. Kalau dari istilah dari saya punya atasan dulu cuma 2 apa yang bisa dibina atau dibinasakan. Kalau menarik nih, dibina atau dibinasakan. Kebetulan saya punya kolega, dia seorang pengusaha juga, dia bilang begini, prinsip dia ya, saya daripada mendidik karyawan, lebih baik saya memphk dia, saya rekrut lagi. Alasannya begini, karena masih banyak di luar yang butuh kerja. Ini jelas yang lebih baik. Makanya saya ganti, saya rekrut orang baru lagi yang butuh kerja, benar-benar mau kerja, kata dia begitu. Nah kalau dia sendiri sebagai pengalaman dulu mengelola bisnis gimana? Saya dulu gini, pada saat saya mau binasakan ini, saya dibinasakan, ini saya tidak langsung memutuskan itu. Saya challenge dia dipindah tempat satu yang lebih ringan lagi. Gimana dengan ringan lagi? Bisa nggak sampai 1, 2, 3 tidak bisa lagi ini? Arti memang dia kapasitas bukan sebagai karyawan. In case ternyata dia keluar baik-baik dengan saya sampai dengan saat ini beliau pun masih kontak sama saya karena dia orang ternyata dia lebih suka dagang. Itu dia. Tipe orang beda, ada tipe entrepreneur, ada tipe karyawan. Dan itu nggak bisa dipaksakan ternyata. Ya makanya saya bilang saya nggak mau memaksakan dia. Saya bilang kamu saya PHK pecat itu bukan berarti kamu tidak bagus tapi mungkin di dunia yang berbeda, kamu di tempat yang lain kamu akan lebih bagus. Ternyata dia masuk ke perusahaan lain dia nggak bisa juga gitu, tetap di PHK juga. Ya, akhirnya dia berpikir mungkin dia challenge dirinya sendiri. Nah itu kan kita itu dalam hal untuk melatih soft skill itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Kita berani nggak menerima suatu challenge. Kalau kita udah bilang resistensi kita terdiri terhadap suatu masalah atau suatu challenge itu udah nggak bisa deh, kayak nggak kuat deh, nggak itu deh, ya sudah. Itu kita udah arti soft skill kita ya nggak ada, sangat minim, bukan nggak ada, sangat minim gitu. Baik lagi kepada diri masing-masing gitu. Pada saat kayak saya bilang tadi yang karyawan tadi cuman ngurusin tempat tidur, akhirnya bisa buat Excel, dia bisa buat hitungan, dia bisa buat dokumentasi yang baik gitu. Pada saat saya di challenge dia tidak resist gitu, dia mau menerima gitu. As long as memang kita juga memberikannya cara yang benar. Waktu itu kan saya kan mikir perusahaan itu punya cost. Dari Senin sampai Jumat
dia udah cost buat kita. Betul. Karena AC, listrik semua Iya, nyala. semuanya Dia operasi. datang ini datang. Nah, Sabtu Minggu dia dipaksa oleh atasannya waktu itu partner kita juga, dia untuk kerja juga. Itu saya marah karena pada saat hari Seninnya dia datang, saya datang pagi, lampu nyala, AC nyala. Saya tanya siapa yang terakhir ini? Siapa yang hari Jumat terakhir? Oh enggak Pak, saya Minggu kemarin terakhir Pak. Loh, kenapa kok Minggu masih kerja? Itu. Nah, maksud saya, oh kamu mau jadi hard worker atau smart worker? Saya lebih senang bekerja dengan orang smart worker. Iya. Gitu daripada hard worker. Akhirnya saya bilang kamu kerja gini. Jumat kamu sore kamu keluar, kamu foto semua. Kan waktu itu kita di infrastruktur ya. Kamu foto-foto semua. Senin pagi sebelum datang kantor, kamu datang lagi ke itu, foto lagi, kamu bedakan apa yang berubah. Kalau berubah, kok di sini ada berubah, oh ternyata udah ada penambahan di sini, ada penambahan di sini. Nanti Sabtu Minggu mereka kerja. Gitu. Tapi begitu. Atasan saya tuh pernah juga, saya pernah punya atasan, dia sangat benci namanya orang lembur. Dia gini, orang lembur itu perlu nggak? Harus lemburkah gitu? Dia benar-benar harus lembur atau sengaja melemburkan diri. Kalau dia sengaja melemburkan diri, dia nggak bisa memanajemen waktu dengan baik. Dia kan harusnya Senin tuh dipus, Senin santai sehingga Sabtu Minggu kerja. Berarti ini harus diperbaiki kan. Nah, kecuali kalau benar dari Senin sampai Jumat tuh waktunya full kerja kurang atau apa boleh buat. Betul, tapi bisa jadi kan begini, tipe orang kan juga beda-beda. Ada tipe orangnya yang perlu full supervisi. Ya kan? Ada juga orang yang harusnya minim saja, karena kalau dia itu full justru dia itu merasa nggak nyaman. Saya mau begini, nanti targetnya harus begini, hasilnya begini ya. Oke, bagaimana jalannya? Kan ada yang seperti itu ya maunya. Tapi ada yang kalau nggak dituntun nggak jalan. Nah, seperti itu kan berarti kan leadernya ini kan yang harus berarti kuncinya di sini soft skill itu leader ya, leadership ya. Karena gimana pun juga leadership itu ada part dari si soft skill kan. Ya, kita bisa jadi punya bos tapi leadershipnya rendah. Itulah kadang-kadang munculnya bossy itu dibanding leader. Kan kita banyak tuh baca-baca tuh beda leader sama bos. Kalau leader itu lebih cenderung ayo kita maju bersama. Tapi kalau bos ya saya lebih kok bisa sukses saya duluan, kalian enggak gitu. Terus modelnya pemerintah. Ya. Padahal itu sebenarnya bos dan leadership itu menurut saya cuma bicara fear-nya aja. Balik lagi, manusia itu pasti punya ketakutan, ketakutan untuk bahwa kehilangan pekerjaan. Padahal kalau dia menjadi satu orang leader, nggak perlu khawatir. Anak buahnya naik, kalau dia pasti bisa naik. Kalaupun bawahannya naik lebih tinggi lagi daripada dia sukses, menjadikan orang lebih sukses daripada dia. Gitu. Nah itu kadang-kadang ego, karena fear ketakutan itu bikinlah jadi ego. Ketakutan itu yang membelenggu orang untuk mengasah soft skillnya. Gitu. Life is problem lah. Kalau nggak ada hidup nggak ada problem tuh kayaknya nggak mungkin. Saya pernah satu kali dulu ya relasi bisnis ya. Dia orang India. Dia tanya sama saya, bagaimana harga hari ini? Saya bilang, wah banyak masalah, banyak ini. Dia bilang, bagus apa yuk? Kenapa bagus? Atasan saya bilang, kalau kamu nggak punya masalah, arti kamu sudah selesai sama perusahaan ini. Oke, makanya dari situ saya bilang, I have to challenge myself. Nah, ini gue harus challenge nih masalah. Pasti karena ada masalah, saya harus cari tahu nih kuncinya di mana nih kesalahan saya. Oke, dari kesalahan itu saya pelajari apa yang jadi ini. Makanya kadang-kadang banyak teman-teman yang jadi mau konsultan sama saya, free. Kalau saya ukur itu ada nilai uangnya, saya ukur. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai uangnya, bagi saya once we sukses, I am sukses. Happy ya. Jadi kita nggak mau dibelenggu dengan itu. Untuk tempat-tempat yang pengen meningkatkan soft skillnya, ada saran nggak? Harus ngapain gitu loh? Langkah pertama itu challenge terima. Kedua, buang ego. Ego ini tercipta karena ketakutan. Dua itu kalau kita udah berani buka itu pasti insya Allah ya, untuk kita memulai dari bicara, public speaking. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa berkembang kalau dia bisa memecahkan belenggu dia sendiri ya. Tapi tidak semua orang tahu belenggu yang membelenggu dia. Gitu. Kadang-kadang itu memang dibutuhkan orang lain untuk menjadi advisor. Atau motivator. Nah, kan sekarang kan banyak juga ya kalau ada training motivasi nanti diberikan oleh luar, nanti perusahaan itu kan kadang memberikan fasilitas untuk diikuti itu. Itu cukup efektif nggak sih? Cukup efektif kalau menurut saya. Kalau saya lebih suka cenderung buka ke LinkedIn ya. Nah, itu banyak tuh kayak
Simon Sinek gitu ya, motivator yang asing ya, itu banyak lokal-lokal juga ada. Itu menurut saya itu cukup membangun juga, karena gimana pun juga ya itu kita nggak buta-buta juga terima challenge itu. Betul. Kita harus punya sesuatu yang spirit juga kan. Spiritnya apa? Bisa dari sisi agama, siapakah ulama-ulama atau pendeta-pendeta yang mungkin menurut mereka bisa dipegang nih, support bahwa Tuhan Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya gitu-gitu kan. Nah itu support secara mentalnya ya, tapi support secara yang lainnya juga lewat dari itu. Si karena bersangkutan harus mengasahkan kadang setelah ikut motivasi dia terbakar semangatnya, setelah kembali ke kantor turun lagi. Dan itu gimana cara menstabilkan? Itu biasa lah ya, kalau manusia kan nggak mungkin yang stuck ya, dia memang asal dan turun itu udah itu emosionalnya. Cuman pada saat ya benar, pada awal kayak kita USQ ya, SQ, wah awalnya kita semangat sampai nangis sampai ini, wah semangat, wah pas sampai luar belum masalah, aduh masalah lagi, ini lagi mengeluh, padahal di waktu di USQ nggak boleh mengeluh, nggak ini semangat di sini, masalah, nah itu memang pada saat down itu ikutin aja yang ada yang free kan sekarang banyak ya motivator free, ikutin aja, dengerin aja cara mereka salah satu aja. Kayak saya lebih suka kayak dengar dari Simon Sinek, gitu. Saya suka dengar nama dia kasih motivator ke ini. Gimana sih orang itu bersaing, kompetisi, perlu nggak sih kompetisi dalam satu bisnis itu? Kan? Sekarang kan orang berpikir bisnis tuh kompetisi. Wah harus menang, padahal tidak harus. Kolaborasi. Kalau sekarang ya kan betulnya kolaborasi. Industri 4.0 ini kan nggak bisa bilang kita harus sendirian. Konglomerasi itu, konglomerasi itu kayak zaman dulu. Konglomerasi itu semua dikuasain ini. Kalau kita bicara konglomerasi sekarang, semua bisa kita rangkul. Gitu. Sama konglomerasi berbeda-beda. Jadi konglomerasi zaman dulu kan lebih ke atas nih, harus punya ini. Kalau sekarang nggak, lebih ke samping kan konglomerasinya. Saya punya perusahaan 1A, saya punya perusahaan B, C, D, E, tapi saham saya nggak mayoritas itu. Tapi saya punya punya kolaborasi dengan teman-teman, gitu kan. Iya. Ketika di ruang ESQ kan semuanya itu satu frekuensi. Nah, ketika sudah keluar frekuensinya sudah beda. Nah, ini untuk adaptasi gitu kan. Nah, sekarang berarti bagaimana caranya untuk membuat atau membentuk satu frekuensi supaya sama, atau paling enggak itu enggak beda-beda jauh lah dengan tim gitu kan. Ada motivasi sendiri bahwa oke, lingkungan saya seperti ini, saya sudah dapat bekal begini, lingkungan saya begini, bagaimana saya supaya bisa beradaptasi tapi tanpa saya harus terbawa, kan gitu kan? Artinya gini, sebenarnya sih inti pembahasan itu dibelenggu diri sendiri sih tuh tadi. Kalau dia udah merasa terbelenggu itu ya karena dia kepala dia merasa kecil terus karena dia sebenarnya soalan besar. Terus kadang begini, iya itu kan dia, saya siapa? Itu kan dia, kan bukan saya. Nah itu loh, ketika membedakan dia sih, dia mah jelas aja. Kalau ilmu Maria itu kan ilmu terang-terangan, ya terang saja gitu kan. Dia begitulah saya, gitu kan. Ya, banyak cara kok sebenarnya untuk motivasi, tinggal diri kita memecah ego. Nah egonya kadang-kadang yang susah. Gitu. Kadang kan ada orang yang males, udahlah hidup gue gini-gini aja, cukuplah dengan gaji 100.000, cukuplah gitu. Dengan nasib gue begini dengan nasib gue gini-gini. Tapi kan sebenarnya kita mana tahu, ya kan? Saya suka bicara dengan teman-teman itu, saya selalu motivasi diri saya juga sendiri. Saya belajar dari buku yang saya baca dari si pengalaman Ray Kroc, McDonald's. McDonald's itu start bisnisnya, dia sebagai owner McDonald's itu di usia 53 tahun. Tidak di usia 40-30. Jadi kadang-kadang ya saya bilang sukses itu tidak harus usia. Ya harus usia. Dan bisa jadi kayak McDonald itu sukses di usia 53, itu bukan berarti dimulai dari usia 52. Ya kan, dimulainya itu panjang dan setiap orang perjalanannya itu nggak selalu sama. Bisa ada yang panjang, bisa ada yang pendek, ada yang sudah menyerah di tengah jalan, ada yang sampai mentok nanti. Nah gitu. Kayak McDonald itu adalah tipe orang yang saya nggak mau menyerah sampai saya melihat kapan saya bisa menyerah gitu, dan akhirnya dia mendapatkan. Terus itu semua orang ada masa, artinya begini, Barack Obama pensiun sebagai presiden Amerika di usia 60-an ya. Tapi Trump malah naik di usia 70. Apakah Barack Obama lebih baik daripada Trump? Tentu. Ya kan? Itu ada masanya saja. Makanya kita balik lagi ke soft skill tadi, yaitu semua orang tuh punya karakter masing-masing untuk sukses. Kadang ego itu kan karena kita rasa, wah kita baca Facebook
teman-teman udah sampai level kayak gini, udah punya perusahaan sendiri, Iya. oh saya masih karyawan aja gitu kan. Ada dua kemungkinan ketika melihat temannya sudah pada jadi pengusaha, saya kok masih jadi karyawan. Satu, dia terpicu untuk bisa juga menjadi pengusaha. Dua, dia justru mundur karena minder. Ya, bisa gitu. Baik ke ego lagi, menyadari gak sih kita soft skill kita di sisi mana? Karena soft skill kan macam introvert kan nggak pinter ngomong di depan publik, takutan gitu kan. Tapi dia punya soft skill di mana? Problem solving kan, gitu kan. Disitulah harusnya kita sebagai pribadi juga mengukur. Sulit kalau saya bilang saya sebagai atasan mengukur bawahan, soft skill kamu seperti ini nih. Tapi baik lagi ke karyawan lagi, soft skill kamu apa? Gitu. Kadang ada yang pendengar yang baik gitu kan. Pendengar baik kan, wah ini kan bagian dari soft skill. Kita bicara marketing ya, marketing lagi kan ada yang orang sok ngoceh gitu. Sampai semakin ngocehnya si pasarnya bilang bisik banget nih orang. Masa kayak beli barangnya gitu. Tapi ada juga yang dengan baik dia cuma bilang masalah ibu di mana ya. Oh ya didengerin gini. Oh oke. Saya punya solusinya Bu. Nah, dengan produk ini Ibu bisa gini. Selesai. Jadi malah, oh ya ini solusi hidup saya. Jadi beli. Daripada Ibu gini, bagus Bu, ini barangnya ini. Wah, ini jual janji doang ini. Akhirnya gitu. Nah, kadang-kadang itu sosial seperti itu yang kadang-kadang gak kepikir sama kita. Oh ternyata gue punya soft skill di sini loh. Gitu. Baik lagi ke MLM. Kenapa MLM itu lebih mengasah ke soft skill? Kayak saya pribadi, saya pernah gabung di MLM. Ternyata soft skillnya bukan di bagian tukang jual itu, karena jualan saya paling rendah, nggak laku. Tapi pada saat saya bicara dengan ini, ada partner saya yang jualan nggak bisa, saya tanya, coba kamu coba gini, itu pasti berhasil. Nah, iya. Wah, padahal kalau kan harusnya kamu dong yang berhasil kan, kamu punya solusi. Oh, ternyata belum tentu apa yang kita punya bisa berhasil di kita, bisa jadi berhasil di orang lain gitu. Nah, itu sih konsultan kan? Ya. Konsultan itu belum tentu seperti ini antara atlet dengan pelatihnya. Apakah pelatih tinju itu selalu juara tinju kan belum tentu. Bisa jadi dia itu ilmunya itu banyak, tapi untuk melakukan itu belum tentu sebagus yang dilatih. Dan yang dilatih itu juga tetap butuh pelatih karena untuk melihat dia dari luar seperti apa dan harus bagaimana. Karena sang juara itu belum tentu dia itu berangkatnya adalah dari kekuatannya sendiri. Bisa jadi kan karena trik-trik yang diajarkan oleh pelatih, yang mana pelatihnya itu belum tentu bisa melakukan. Pelatih mungkin dia bisa melihat sisi luar ya, ada helikopter view lah. Oh, yuk di sini lemahmu gitu. Dia kasih tahu. Tapi kalau yang tadi itu ya, kalau kembali lagi ke soft skill banyak sekali. Jadi intinya itu soft skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu apa? Yang utama saat ini sekarang orang lebih cenderung ya data analisis. Nanti ada problem solving, kompleks problem solving. Nah, itu yang mereka lagi butuhkan. Karena kan sekarang ini kan kayak masalah sekarang COVID ini kan kompleks banget. Kita sebagai penjual makanan mungkin kita mengubah bentuk dengan yang baru. Kan belum tentu semua karyawan akan terima perubahan juga gitu. Nah, itu kan problem solvingnya gimana? Ini butuh. Kalau dunia kerja sekarang lebih cenderung ke problem solving yang saat ini. Creative idea itu memang akan jadi yang terbesar nantinya. Cuman saat ini di kalau saya mulai di Indonesia, creative idea itu belum begitu besar. Mungkin ya kalau kita bicara startup banyak. Tapi creative idea-nya seperti apa? Yang kedua satu lagi leadership. Yang sangat dibutuhkan. Kurangnya perusahaan itu pada saat mengukur leadership-nya. Pada rekrutmen level-level manajerial, mereka masih cenderung melihat hard skill-nya. Maksudnya pengalaman mereka seperti apa. Cenderungnya ya biasa kalau saya diwawancari pasti saya akan bluffing dengan bagus dong. Wah, saya dulu pengalaman saya gini, pengalaman saya gini, pengalaman saya gini. Ada dilebih-lebihkan. Ya, dilebihkan. Nah, tapi pada saat saya dikasih masalah kayak gini, bingung saya. Nah, tapi begini, ada juga tipe orang beda-beda ya. Ada tuh gini, dia sukses di tempat A, emang dia benar-benar sukses di tempat A. Tapi begitu ditempatkan di perusahaan B, dia nggak sukses. Banyak seperti itu. Jadi gini, mungkin di produk A itu dia didukung oleh tim yang udah ada, yang udah solid dengan dia. Mungkin bisa seperti itu, karena dia mungkin memulai bukan langsung masuk direktur. Dia level dari bawah, jadi dia bisa membangun tim yang bagus. Akhirnya dia bisa sukses gitu, jadi sukses. Pada saat dipindahkan ke tempat yang baru dengan tim yang sudah ada, apalagi resistensi tim yang baru ini terhadap dia sendiri ada gitu, kan? Nah, inilah sebetulnya soft skill-nya dari dia untuk mengadaptasi. Nah, pada saat itu dia udah merasakan comfort zone. Comfort zone itu udah merasa dia udah nyaman dan dia merasa sukses di situ. Padahal kan ketika kesuksesan kan nggak bisa kita bicara yang nggak ada lah orang yang bilang saya sudah sukses.
even sebagai Bill Gates pun masih belum bisa mengatakan dia sukses gitu. Tapi dia akan dalam proses sukses. Karena sukses itu tercapai pada saat dia tidak ada di dunia. Gitu. Nah, selama belum selesai, meskipun orang melihat dia sukses, tapi dia merasa bahwa ini masih proses. Banyak faktor ya. Banyak faktor ini. Nggak mungkin orang bisa menguasai soft skill semuanya yang ada. Yang kita tahu ada yang 5, ada yang 8. Ya itu nggak mungkin semua orang bisa menguasai itu. Dan kesuksesan itu kemungkinan besar dicapainya itu tidak sendiri. Ya. Karena kerjasama dengan tim yang sangat bagus tadi, yang sulit sehingga saling mendukung, meskipun yang tampak adalah dia karena dia adalah leader. Nah, tapi sebenarnya kan kesuksesan itu bukan hanya dia sendiri yang mengusahakan. Yang saya pernah baca itu, saya lupa menulisnya, jangan mencoba untuk diri kita menyatakan bahwa kita ada di comfort zone. Karena itu comfort zone itu adalah area yang paling bahaya dibandingkan. Itu sama dengan ini, tidak mau menerima challenge. Ya, itu dari balik lagi kan, nanti soft skill kita akan rendah, gitu kan. Nah itu. Wow, menarik ya. Kalau terus berlanjut bisa sampai 5 jam. Tapi kalau masalah durasi, teman-teman menarik sekali pembahasan soft skill oleh expert Pak Yoyo ini. Mungkin the next waktu atau waktu yang akan datang kita bisa bahas lagi ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta share sebaik-baiknya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.